Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah, wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Yang saya hormati pimpinan cabang Muhammadiyah Sukiwaras dan juga pimpinan cabang Aisyah Sukiwaras, bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, jamaah kajian ketarjian BCM Sukiwaras yang dimuliakan Allah. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala nikmat yang berupa kesehatan dan juga kesempatan, sehingga kita masih bisa tetap istiqomah dalam upaya kita tafaqquh fiddin, mendalami agama dengan ngaji bareng-bareng, yaitu ngaji ketarjian. Selawat dan salam semoga senantiasa terlimpahkan kepada qudwah kita, uswah kita, Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, sahabatnya, dan seluruh orang yang mengikuti sunnahnya sampai hari kiamat. Bapak dan ibu sekalian yang dimuliakan Allah, topik kita masih berkaitan dengan Maulid Nabi, karena kita masih di bulan Maulud atau Rabiul Awal. Dan insya Allah secara khusus kita akan mengkaji tentang topik Muhammadiyah dan kitab Maulid Al-Barzanji. Muhammadiyah dan kitab Maulid Al-Barzanji. Meskipun kitab Maulid itu banyak, tapi yang kita ambil khusus kitab Al-Barzanji. Ada Maulid Adz-Dzaibai atau Adz-Dzibai, wong Jawa nyebut dzibaan. Ada kitab Maulid Syarafil Anam. Ada kitab Maulid Al-Azb. Ada Al-Qasidah Al-Burdah. Ada Simtu Durar dan seterusnya ya. Tapi yang kita bahas yaitu kitab Maulid Al-Barzanji, yang pembacaannya di Jawa itu disebut berjanjen. Kitab Maulid Al-Barzanji, Pak Bu, itu ada yang nasron, ada yang nadman. Bedanya apa? Kalau nasron itu prosa, karya sastra berbentuk apa? Prosa. Tapi kalau nadman atau nadham itu karya sastra yang berbentuk syair. Itu ya bedanya nasr dengan nazm. Jadi karya bahasa Arab itu modelnya dua itu. Kalau enggak nasron ya nadman. Nah, Maulid Al-Barzanji itu ada dua itu. Yang pertama Maulid Al-Barzanji nasron, yang kedua Maulid Al-Barzanji nadman. Di kalangan Muhammadiyah, kitab Maulid Al-Barzanji ini populer atau enggak, Pak Bu? Tidak populer. Tidak populer ya? Tidak populer di kalangan kita. Bahkan mayoritas warga Muhammadiyah itu mungkin enggak tahu, atau minimal tahu hanya sekedar perjanjian, tapi kitabnya yang bagaimana, isinya yang bagaimana itu tidak tahu ya, meskipun kadang-kadang ya tetap ikut mahalul ya. Tapi di kalangan muslim tradisional atau di kalangan masyarakat Islam di Indonesia secara umum, pembacaan Maulid Al-Barzanji atau berjanjian itu cukup populer. Dan kitab ini mungkin kitab kedua setelah Al-Quran, ya kan? Karena Al-Barzanji ini ada grupnya, Pak Bu. Ada apa? Grupnya, yaitu perjanjian
biasanya malam Jumat sama malam apa? Senin. Itu ya. Sehingga kitab ini sangat populer. Nah, ibu-ibu iso maca Bu, aku gak yakin. Meskipun ngakune mantan apa, Pak? Mantan grup berjanjian ya. Nah, jere Bu Dek Biyen gak patok iso, saiki lali. Dek Biyen suarane gak patok apik, saiki tambah nuwun. Lagune oh ngono. Iso tenan to gak? Ida Laila Bu. Saiki wis ketinggalan zaman to Bu. Anak muda itu enggak lagi Ida Laila ya. Jadi secara umum di Muhammadiyah tidak dikenal kitab berjanji itu tidak diritualkan atau dinyanyikan. Tapi kalau di masyarakat Muslim tradisional atau di masyarakat kitab berjanji itu apa? Diritualkan. Diritualkan itu dilakukan di Maulid Nabi, kemudian kemudian satu minggu ada yang malam Jumat, kemudian malam Senin malam Selasa ya. Nah. Enggak, itu sing secara umum Bu. Maksudnya hari itu dinilai hari yang cukup baik. Bahkan kitab ini kalau Imam Bahri Nawawi Al-Bantani itu bagikan sihir. Bagikan apa? Sihir. Tapi sihir yang halal, bukan sihir yang haram. Yaitu ngalap berkah tolak bala itu ya pakai kitab Al-Barzanji. Diyakini semacam itu Pak Bu. Nah di Muhammadiyah, bagaimana sikap Muhammadiyah terhadap kitab Maulid Al-Barzanji tadi? Tidak meritualkan. Dan bahkan Muhammadiyah mengkritik kontennya atau apa? Isinya. Mengkritik apa? Isi atau kontennya. Dan isi kitab Maulid Al-Barzanji itu yang pertama manakib. Manakib itu apa Pak Bu? Apa? Silsilah. Sejarah. Manakib itu sejarah. Ya termasuk silsilah itu biasanya diawali dari silsilah keturunan Nabi. Bagaimana lahirnya Nabi, perjalanan dakwahnya bagaimana, peristiwa yang penting yang dialami apa saja. Itu yang disebut apa? Manakib. Kalau di masyarakat yang terkenal manakib Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Al-Jilani itu Al-Jilani ya. Ya. Karena bahasanya masyarakat. Al-Jilani. Itu yang cukup terkenal karena Syekh Abdul Qadir Jailani itu kan Sultanul Aulia. Yaitu pemimpinnya para wali, memiliki karomat yang luar biasa itu. Itu Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Jadi isi kitab Maulid Al-Barzanji bicara tentang manakib, tapi manakib Nabi, yaitu biografi atau cerita Nabi. Sebagaimana dalam As-Sirah An-Nabawiyah, sejarah apa? Nabi. Tapi kitab ini kadang penting Pak Bu. Saya
mengingat-ingat sejarah Nabi itu dari kitab Maulid Al-Barzanji di antara. Kenapa? Karena bahasanya itu sangat simpel, sederhana. Tapi kalau kita paham itu bisa kita keluarkan makna yang cukup dalam. Nek jenengan referensi ini buku apa Pak? Buku ajar SKI ya. Tuh, sini. Kemana-mana Pak. Nah makanya kemarin saya sampaikan, Ustadz siapa Nurbani, namanya siapa Pak? Lengkapnya? Yang Padang Masar itu, Ustadz Nurbani siapa? Nurbani Yusuf. Ya, Ustadz Nurbani Yusuf. Beliau memang alirannya agak mono. Mono itu Muhammad NO, itu Muhammadiyah, tapi cenderung mengarah ke NO Pak, itu mono. Muhammad NO. Ini kan sekarang lagi rame gedung mono. Ada yang ngikuti atau enggak? Gedung yang dibangun untuk mengharmoniskan antara NU dan Muhammadiyah. Di kalangan Muhammadiyah justru kitab-kitab sejarah Nabi versi orientalis, versi sarjana barat itu lebih digandrungi daripada kitab-kitab maulid atau mawalid. Sehingga kalau orang Muhammadiyah dengar kitab maulid itu sudah alergi. Padahal isinya itu ada yang baik, yang berkaitan dengan sejarah Nabi. Itu isi yang pertama. Yang kedua, itu ada pujian atau sanjungan. Kalau pujian dan sanjungan, oleh sebab itu bisa dilantunkan atau dilakukan. Yaitu memuji Nabi dengan pujian yang memukau. Kayak bapaknya dulu ngombali jenengan gue. Jenengan digombali atau enggak gue? Nek perempuan digombali malah seneng jadi Pak. Enggak canda-canda Bu, rasa dilebok hati. Secara teori tahu Bu. Kan yang penting teori dhisik. Sini ahlinya teori dah Bu. Tapi gak usah takok kapan praktek. Yo ora apa-apa tuh Bu, timbang gak menang kabeh. Teori yo ora iso, praktek yo gagal kan. Mending salah siji. Terus yang ketiga itu isinya sholawat yang berbau tawasul. Secara umum tawasul kepada Nabi Muhammad. Nah ini yang menjadi pembeda kita Pak Bu. Kalau di Muhammadiyah tawasul kepada Nabi Muhammad itu tidak diperbolehkan. Kenapa? Karena Nabi Muhammad sudah meninggal. Makanya di Muhammadiyah tidak mengamalkan sholawat-sholawat yang tidak ma'thur, yang tidak berasal dari Nabi. Ada sholawat Jibril, sholawat Nariyah, sholawat Munjiat, dan baru-baru saja Pak rame. Salah satu pimpinan Muhammadiyah, nggak usah saya sebutkan, di Bojonegoro, berdoa pakai sholawat Munjiat. Langsung tanya ke saya, salah satu PCM, Ustadz saya menghadiri acara, doanya kok pakai sholawat Munjiat. Makanya ini pentingnya ngaji tarjih di sini Pak. Kalau enggak, ya akhirnya enggak tahu Muhammadiyah tapi rasa aku gak muni, aku gak minum, mau mancing kok. Jenengan kok keras menebung, aku gak keras kok. Gimana Pak? Tawasul doa selawat, maksudnya gimana?
Enggak, kalau memulai doa memang ada anjuran untuk baca sholawat, baca hamdalah, baca sholawat. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad itu, atau mungkin yang panjang sebagaimana sholat enggak apa-apa. Tapi itu kan tidak khusus bertawasul kepada zatnya Nabi. Contohnya Pak Bu yang populer. Ya Rabbi bil Mustafa balik maqasidana. Oh enak. Tapi itu enggak boleh. Ya Rabbi, wahai Tuhanku, bil Mustafa, dengan atau sebab Nabi Muhammad, balik jenengan sampaikanlah maqasidana, keinginan kami. Bil Mustafa itu yang disebut sholawat kepada Nabi yang mana Nabi sudah wafat. Kalau jenengan ya cukup baca hamdalah. Kalau mau doa kan hamdalah terus sholawat baru minta itu. Nanti ditutup sholawat terus hamdalah. Kalau itu gak apa-apa. Yang di sini kan menyebut zatnya Nabi Muhammad. Ya Rabbi bil Mustafa itu yang tawasul kepada Nabi. Hampir semua sholawat yang karangan itu Pak, itu rata-rata tawasul kepada Nabi Muhammad itu. Mungkin suatu saat kita baca Pak, sholawat-sholawat yang umum dipraktekkan di masyarakat. Tuh kalau gitu orang Muhammadiyah anti sholawat. Ya enggak lah jenengan kalau sholat itu sudah sholawat gitu. Justru itu sholawat yang diajarkan oleh Nabi. Tapi mungkin Pak Bu, kalau sholawat ini kan hanya keutamaannya atau dalam sholat, kemudian supaya doa kabul diawali dengan sholawat. Tapi kalau sholawat yang tidak maksur itu tidak dari Nabi, itu memiliki banyak khasiat gitu. Ingin ini baca ini, ingin itu baca itu, pokoknya macam-macam itu khasiat. Sehingga itu yang lebih menarik. Tapi menarik tidak ada sumbernya dari Nabi. Bisa dipahami Pak Bu ya? Nah, terus sekarang kita bahas ya. Di kitab Maulid Al-Barzanji ini beberapa poin yang Muhammadiyah menganggap ini sudah menyimpang dari kesohihan akidah. Yang pertama bicara tentang Nur Muhammad. Tentang apa? Nur Muhammad. Nah ini saya kasih contoh tawasulnya bagaimana. Di akhir kitab Al-Barzanji ketika doa, Allahumma ya basital yadaini bil atiyah, itu Bu ya. Itu kan ada wa natawassalu ilaika bisyarafi dzatil Muhammadiyah wa man huwa akhirul anbiya'i bi surati wa awwaluhum bi makna itu. Wa natawassalu, dan kita bertawasul ilaika kepada Engkau ya Allah bisyarafi dzat al Muhammadiyah, dengan kemuliaan zat Muhammadiyah. Jadi di Al-Barzanji itu ada Muhammadiyah. Bidzat al-Muhammadiyah. Makanya ceritanya Pak Mukti. Dulu Pak Mukti kan NU itu. NU itu Muhammadiyah Pak. Nah, jadi kan semangat aja. Lah, wong di kondo ya. Nah, ketika beliau baca Al-Barzanji, tapi yang bukan tadi ya. Yang ini, walamma aradallahu taala ibraza haqiqatihi al-Muhammadiyah, dia NU. Tapi kok saya ketika baca Barzanji kok malah menemukan Muhammadiyah ya gitu. Nah tadi kan wa natawassalu ilaika bisyarafi dzatil Muhammadiyah, bukan an-Nahdiyah. Malah enggak boleh zat Nahdiyah itu apa kan gitu. Iya. Ketemu Muhammadiyah di kitab Al-Barzanji. Makanya beliau apa? Masuk.
Saya nggak tahu Pak itu guyonan loh, serius. Nabi beliau ceritanya kan gitu. Bisa Rafidat al-Muhammadiyah dengan kemuliaan zat Muhammadiyah. Ini yang disebut dengan Nur Muhammad. Wa man huwa akhirul anbiya, dan orang yang dia akhir para nabi bisurati secara fisiknya. Maksudnya Nabi Muhammad itu nabi yang terakhir dilahirkan. Lahir ke dunia itu paling akhir. Wa awaluhum bimakna, tapi secara substansi dia yang pertama. Kenapa? Karena pertama kali yang Allah ciptakan itu tidak alam semesta, tapi apa? Nur Muhammad. Nur apa? Muhammad. Dan Nur Muhammad ini menjadi asal mula segala penciptaan. Sudah diciptakan Allah 2000 tahun sebelum penciptaan alam semesta. Makanya di sini di Al-Barzanji bersolawat Pak Bu. Wa usolli, dan saya bersolawat, wa usallimu, dan membaca dan apa? Memberikan salam ala nur, atas cahaya al-mausuf yang disifati bitaqaddumi wal awaliyah, yaitu yang paling kidam dan paling awal. Ini sifatnya siapa Pak? Nur Muhammad. Nur Muhammad. Kayaknya kan mirip dengan sifat Allah. Kalau kita belajar di Aqidatul Awam itu apa? Allah wujud, kidam, baqo. Jadi kan kidam, Allah itu kidam, yang paling awal, tidak ada yang mengawali. Dan Nur Muhammad itu takodum. Takodum itu apa? Kidam, yang paling awal. Wal awaliyah, dan juga awal. Makanya huwal awwalu wal akhiru. Maksudnya Allah itu yang paling awal, tidak ada awalannya. Wal akhiru, paling akhir dan gak ada akhirannya. Kalau kita bisa jadi awal, tapi ada yang mengawali. Dan Nur Muhammad itu disifati kayak sifatnya Allah gitu. Kayak sifatnya apa? Allah, meskipun dipahami Pak, ini awal bagi makhluk, tapi bukan awal Tuhan gitu. Ini awalnya makhluk maksudnya. Kalau Nabi Muhammad itu awalnya apa? Makhluk. Tapi kalau Allah awalnya wajibul wujud, zat yang harus ada yang menjadi wujud yang lain. Tapi kalau Nur Muhammad itu permulaan wujud dan menjadi sumber yang wujud. Sehingga dalam hadis qudsi yang dijadikan landasan Nur Muhammad, Allah Subhanahu wa taala berfirman, laula kalamma khalaqtul aflaka. Seandainya bukan karena engkau Muhammad, lamma khalaqtul aflaka, saya tidak akan menciptakan alam semesta. Berarti wujudnya alam semesta ini disebabkan apa Pak Bu? Barokahnya Nur Muhammad. Bisa dipahami ya? Tapi hadisnya sahih atau enggak? Di dalam kitab Majmu'atul Fawaid fil Ahadis al-Mawdu'ah, kumpulan-kumpulan hadis palsu yang ditulis oleh Al-Imam Asy-Syaukani, di sana dikatakan qala As-Saghani, berkata Al-Imam As-Saghani. Saghani itu ahli hadis. Maudhu', hadisnya apa? Palsu. Maksudnya hada haditsun maudhu', ini hadisnya apa? Palsu. Kalau palsu boleh enggak Pak Bu dijadikan landasan dalam bidang akidah? Enggak boleh, akidah itu kan harus yakin ya. Kalau hadisnya itu maudhu', maka tidak bisa dijadikan landasan dalam bidang akidah. Al-muntakil fil ghurari al-karimah wal jibah, yang berpindah dari dahi-dahi yang mulia dan kening. Karena Nur Muhammad itu berupa cahaya, dia pindah
ke Nabi Adam, Nabi Nuh, sampai terus masuk ke rahimnya siapa Bu? Aminah Zuhriyah. Aminah apa? Zuhriyah, terus Nur Muhammad berbentuk fisik. Itu yang disebut apa? Nur Muhammad. Ajaran Nur Muhammad itu sangat filosofis, Bapak. Sehingga orang tasawuf itu secara umum percaya pada Nur Muhammad. Ada wujud fisik yang paling akhir, yang wujudnya kan Nabi yang paling akhir secara fisik, tapi secara substansi apa? Paling awal. Ya, sehingga kelompok-kelompok sufi itu biasanya di antara ajarannya ada Nur Muhammad nanti memunculkan banyak ragam penafsiran, Pak Bu. Itu isi kitab Al-Barzanji yang dikritik oleh Muhammadiyah. Yang dikritik oleh apa? Muhammadiyah. Berikutnya Bapak dan Ibu sekalian yang dimuliakan Allah. Di samping Nur Muhammad ada cerita mitos. Ada cerita apa? Mitos. Mitos itu apa Bu? Fakta atau enggak itu? Tidak. Hanya dongeng yang susah untuk diverifikasi kebenarannya. Ketika menceritakan bagaimana kelahiran Nabi Muhammad. Walamma tamma min hamlihi ala rajihi tis'atu asyhurin qamariyatin. Maka tatkala usia kandungan Aminah itu 9 bulan. Kalau wanita 9 bulan itu mulai apa Bu? Usia kandungannya sudah 9 bulan. Meteng tua ya. Meteng tua Bu ya jenenge. Nek meneng nom 4 bulan ya Bu. 4 bulan sing nyidam-nyidam itu Bu ya. Jenengan nyidam apa Bu? Loh, saya kaya teori kok. Sing mapati ini ya. Mapati itu 4 bulan. Nanti 7 bulan apa? Mitoni atau tingkep itu. Ikuti apa? Ceritanya Niken Satingkep. Iya, Niken Satingkep ya. Kenapa? Niken Sinten niku? Oh, nah itu malah saya sih nggak tahu. Nah, di sini diceritakan bagaimana kelahirannya Nabi. Jadi ketika itu Nabi berada di kandungan itu 9 bulan. Artinya meteng tuwek, Bu. Nek meteng tuwek ndang apa? Babaran. Wa ana li zamani ayan jaliya anhu soda. Sudah waktunya apa? Aminah itu melahirkan. Hadara ummahu lailata maulidihi Asiyatu wa Maryamu fi niswatin minal hadirah al-Qudsiyah. Hadara datang ummahu ke ibunya siapa? Aminah. Lailata maulidihi malam kelahirannya Nabi. Nabi lahirnya hari apa Bu? Senin. Tanggalnya 12. Bulannya tahunnya gajah. Tahun gajah serius ini. Bukan tahun gajah kayak ramalan, kok ramalan Cina Bu, ada tahun gajah, tahun kucing, tahun apa Pak? Tikus, nogo. Ini serius ini, tahun gajah itu dihubungkan dengan peristiwa penyerangan Ashabul Fil. Beda dengan ramalan Cina tahun itu dihubungkan dengan beruntung atau enggak kan Pak gitu ya. Siapa yang mendatangi Asiyah? Wa Maryamu dan Maryam. Asiyah ini siapa? Istrinya Fir'aun.
yaitu istri yang solihah, suami yang toleh. Istri yang solihah, suami yang toleh. Lah kan ini jadi bahasa Jawa tolah-toleh. Tolah-toleh itu apa? Enggak tahu apa-apa. Lah kan klinga-klingo enggak cetha to, maksudnya gak ndunung. Kongkon salat yo gak ndunung, di bojo kon ngurmat bojo yo gak ndunung, sowan nang ibu-ibune nek ngene. Ora tak terasa Bu kon jenengan ngomong teori tok. Wa Maryamu dan Maryam. Maryam ini siapa? Maryam binti Imron, yaitu anaknya Imron, ibunya Isa. Finis wantin minal hadiro al-Qudsiyah, bersama rombongan wanita surga. Di dalam kitab Maulid yang Nadman itu dijelaskan 2 wanita surga atau bidadari. Kalau ada cerita yang kayak gini, betul atau enggak Pak? Asia sudah meninggal, Maryam sudah meninggal. Kan zamannya kan beda tuh Pak. Asia itu di zaman Nabi Musa kan itu. Maryam itu di zaman Nabi Isa. Nabi sebelum Nabi Muhammad. Kalau Asia lebih jauh lagi kan. Bagaimana yang hidup kok bisa menemui atau berkunjung atau silaturahmi atau sowan? Mimpi atau enggak Pak? Ini dijelaskan. Ini tidak di alam mimpi ini. Nah yang semacam ini kan susah untuk diverifikasi. Oleh sebab itu dari mana Al-Imam Al-Barzanji yaitu Sayyid Ja'far Al-Barzanji mendapatkan keterangan ini. Nah, sehingga di fatwa kita dianggap ini cerita yang berbau mitos. Ya kan nggak ada sumbernya Pak Bu. Ya. Hok atau huak Bu? Nah, ini yang kedua ya. Yang ketiga. Yang ketiga ini cukup menarik. Karena berkaitan dengan mahalul qiyam. Mahalul apa? Qiyam. Di Maulid Al-Barzanji dijelaskan pentingnya mahalul qiyam. Rongo tenan Pak Bu. Ibu jenengan ngerti nek wong mahalul qiyam itu dasarnya apa? Di sini dikatakan hada dan ketahuilah ini wa qad istahsana al-qiyam dan telah menganggap baik berdiri inda dzikrihi maulidi asyarif ketika membacakan kelahirannya Nabi yang mulia. Siapa yang menganggap baik? A'immatun para imam dawu riwayatin yang ahli periwayatan warawiyah dan ahli ilmu rawiyah. Ilmu rawiyah itu maksudnya ilmu akal Pak. Ilmu akal. Kalau riwayah ilmu nakal. Fatuba maka beruntunglah liman kana ta'dhimu sallallahu alaihi wasallam bagi orang yang memuliakan sallallahu alaihi wasallam ghayata maramihi wa marmah. Menjadi apa? Tujuannya. Maksudnya betapa beruntungnya orang yang ketika dibacakan Maulid Nabi itu dia apa? Berdiri. Yang biasanya dibaca apa Pak Bu? Iya betul Bu. Ya Rasul salam alaika. Terus apa? Ya Habib salam alaika. Terus apa Bu? Asraqal bad laina fatafat mithlahus. Nah. Anta syamsun.
anta nurun fauqon. Ya itu terus Bu. Ya Habibi. Man ro'a terus haud terus maro'aina. Tuh jenengan kok apal tenanan Bu ya? Lah wong aku ora apal lho Bu. Hah? Jadi jenengan mulai lahir procot langsung berjanjian Bu ya? Oh, jadi wis kalah nih Pak ya. Disro kali didelno, makanya gede langsung apa? Berjanjian. Nah itu yang disebut apa? Mahalul Qiyam. Mahalul Qiyam. Saiki yo cek berjanjian Bu. Oh, datang masjid mriki mboten angsal Bu. Guyon-guyon mbok jajal tenanan Bu. Sapa sing ngongkon Ustaz Lukman bar. Nah, jenengan rungo tenanan Bu. Kenapa kok mahalul qiyam? Nah, di sini dijelaskan. Ini yang dinazam ya. Wa qad sanna ahlul ilmi wal fadli wat tuqa. Dan telah mensunahkan. Siapa yang mensunahkan? Ahlul ilmi, orang yang memiliki ilmu. Wal fadl, memiliki keutamaan. Wat tuqa, memiliki ketakwaan. Jenengan sepadan? Enggak. Ahlul ilmi ora. Memiliki keutamaan yo belas. Dua ini ketakwaan yo kadang-kadang nek komat yo takwane ilang. Qiyaman alal aqdam, berdiri dengan kaki, ma'a husni im'an, dengan betul-betul khudu dan khusyuk ya. Coba dikatakan apa? Bitaskhisi dzatil Mustafa, dengan mempersonaliakan zatnya Mustafa, maksudnya dibayangkan seolah-olah Nabi itu apa? Hadir itu. Dibayangkan Pak Bu. Sehingga dikasih minyak wangi. Kasih apa? Minyak wangi, kasih minum. Wa huwa hadirun. Jadi kalau mahayul qiyam Pak Bu, ojo begician. Begician ini apa? Guyon, cengengesan. Suruh apa? Berdiri khusyuk, merenungkan seolah-olah Nabi itu datang. Sehingga jenengan hormat tenggene Kanjeng Nabi. Ada ceritanya rungok tenanan Pak Bu. Rungok tenanan ini. Cerita sumbernya ini seorang kiai yang enggak main-main. Ini punika Kiai Misbah Mustafa. Mbah Misbah Mustafa. Ngertos napa mboten? Duh, payah. Misbah Mustafa kuwi dulure Mustafa Bisri. Mbah Bisri Mustafa sing ngarang kitab Al-Ibris nih lho. Gitu ya. Punya anak, diantaranya Mustafa Bisri Rembang yang masih hidup,
Terus apa? Misbah Mustafa. Atau keliru aku. Misbah Mustafa saudaranya itu Bisri Mustafa, keliru. Kalau Bisri Mustafa itu ngarang Al-Ibris, tapi kalau Mbah Misbah Mustafa itu ngarang tafsir Jawa juga namanya Iklil. Itu lebih lengkap Pak daripada Al-Ibris, tapi lebih terkenal apa? Al-Ibris itu. Beliau hidupnya di Banggilan. Hidupnya di Banggilan. Banggilan mana? Banggilan Tuban. Di kitab maulidnya dia bercerita ketika masih, kan asalnya kan Rembang toh ya. Ketika masih ngaji di Rembang, ada kiai yang disegani namanya Kiai Khalil. Kiai Khalil, orang Mbah Khalil Bangkalan, Kiai Khalil Rembang. Bukan Syekhona Khalil Bangkalan. Terus pokoknya Mbah Khalil ini kiai yang di karismatik Pak Bu, disegani di Rembang. Tiap bulan Maulid itu melakukan Maulid di musola atau di langgar di daerah Leteh Rembang. Tahu Leteh Pak Bu? Boten wis, paling enggak krungu tok wis, enggak apa-apa. Hah? Oh. Ya. Jadi di musola tiap bulan Maulid melakukan apa? Maulid Nabi. Maulid apa? Maulid Nabi. Ada orang awam, ini yang penting, ini yang menjadi tokohnya. Orang yang awam, dia enggak alim. Namanya itu Mbah Mul. Namanya siapa? Mbah Mul. Namanya Mul siapa aku gak ngerti. Mbah Mulyono, Mbah Mulyadi gak ngerti. Ini Mulyono. Enggak, yang jelas itu Mbah Mul itu. Enggak dijelaskan namanya itu Mulyono atau Mulyadi itu. Sementing Mbah Mul panggilan. Ketika dilakukan Maulid Nabi, dengerin betul Pak Bu. Waktu mahalul qiyam. Pas mahalul qiyam sehingga yang jenengan baca tadi. Tiba-tiba Mbah Khalil atau Kiai Khalil itu rawuh. Apa? Datang. Tapi yang bikin aneh, orang-orang itu enggak ada yang salaman. Hanya siapa tadi? Mbah Mul yang hormat kepada Syekh Khalil terus salaman. Yang lainnya itu enggak ada yang salaman. Padahal Kiai siapa tadi? Kiai Khalil itu kiai yang cukup disegani karismatik. Itu kiai tetangga sebelah Pak Bu. Ora sing teko Kiai Muhammadiyah. Nek Kiai Muhammadiyah teko malah ojo maneh salaman. Loh, kalau di NU itu kan salaman ke kiai kan membawa berkah toh Bu. Loh, saya dulu pernah ngajar di salah satu pondok NU, tapi enggak usah saya sebutin. Enggak enak. Lah dulu kan enggak tahu kalau saya orang Muhammadiyah gitu. Nah, nanti dicek dulu ternyata ini kok wong Muhammadiyah kok ngajar ning kene. Saya itu pernah ngajar ya di pondok NU. Ketika selesai jam kitab saya ketinggalan itu, lupa gitu. Enggak, langsung saya masuk kelas itu. Karena ada dikasih minum sana, ada gelasnya. Saya minum setengah itu, ternyata habis itu minumnya. Di mana? Itu di apa itu? Dibuat royokan. Karena menganggap kiai itu membawa apa? Berkah. Sehingga Mbah Mul itu meragukan Mbak Bu. Masa orang-orang kiai yang karismatik
siapa tadi? Mbah Khalil datang kok nggak ada yang salaman. Setelah itu ternyata hilang itu. Ditanyakan ke orang-orang, apa dik wau Mbah Yai Khalil rawuh? Mbah Yai Khalil mboten rawuh. Maksudnya nggak datang dalam acara apa? Maulid. Ternyata habis itu dipegang, apa kok dia megang ini ya bekas salaman. Ternyata wanginya luar biasa. Siapakah sosok yang datang? Siapa Pak Bu? Lah diyakini itulah Nabi Muhammad. Itu bagi yang mempercayai tentang apa Pak Bu? Kalau Mahalul Qiyam itu disuruh membayangkan kalau Nabi itu betul-betul hadir. Nek jenengan kan mau ngadeg tok Pak ya. Ngadege mergo kepeksa kok paling. Hah? Enggak itu kan keyakinan mereka Pak Bu. Dan terus sekarang Pak Bu. Memang di kitab Maulid ini ada penjelasan tentang Mahalul Qiyam, tapi jenengan temukan dalilnya. Dalil dari hadis Nabi, Pak. Tidak hanya pendapat ulama. Ulamanya siapa? Juga tidak disebutkan. Ada yang mengatakan yang pertama kali berdiri itu Al-Imam Taqiyuddin As-Subki atau Imam As-Subki, itu salah satu dari ulama madhab Syafi'i. Ketika beliau mendengarkan pembacaan kitab Maulid di Masjid Amawi yang ada di Damaskus, Syria. Habis ngaji, ada seorang munsyid itu ahli yang melantunkan syair itu, membacakan kitab Maulid. Langsung beliau apa? Berdiri. Habis ngaji Bu. Berdiri beliau memunculkan banyak penafsiran. Imam Subki itu berdirinya karena hormat ke rohnya Nabi yang rawuh atau datang, atau wis keselan kan biar ngaji yo. Nek dhewean ngajine suwe Pak Bu. Imam Nawawi itu sehari ngajinya itu 12 mata pelajaran. 12 kitab itu sehari. Nek jenengan Bu? Wong seminggu ping pisane sak jame bokong wis panas gak umum. Ngono akeh gak tekone kok timbang tekone. Tekoe kepeksa kok terus bokonge mijetno saking panase. Nah, Imam Subki wis buwis kok. Aja didawakno. Lah Imam Subki itu berdiri kan memunculkan penafsiran Pak Bu. Berdirinya karena hormat kedatangannya ruh Nabi atau dia lagi capek. Karena tadi habis ngaji lama kan berdiri gitu. Memunculkan banyak penafsiran Pak Bu. Seandainya Imam Subki itu hormat kepada Nabi, apa yang dilakukan Imam Subki jadi dalil atau enggak Pak Bu? Jadi dalil atau enggak? Tidak. Apa yang dilakukan ulama itu tidak jadi dalil, kecuali yang dilakukan ulama atau yang diucapkan ulama punya sandaran kepada hadis Nabi, itu baru disebut bisa dijadikan apa? Dalil. Yang dijadikan dalil juga hadisnya. Tapi kan Imam Subki hanya berdiri saja kan itu. Nah, ternyata di kalangan ulama Syafi'iyah itu ternyata tidak semuanya sepakat kalau itu bid'ah hasanah, Pak. Yang sebagian kan mengatakan bid'ah apa? Hasanah. Bid'ah itu maksudnya tidak pernah dilakukan oleh Nabi, tapi hasanah karena ini baik gitu. Dan di antara yang menentang itu Al-Imam Ibnu Hajar Al-Haytami.
Al-Imam Ibnu Hajar apa? Al-Haytami. Itu jadi Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani pengarang Bulughul Maram punya murid namanya Zakaria Al-Ansori. Zakaria Al-Ansori punya murid Ibnu Hajar Al-Haytami. Itu ulama yang cukup disegani dalam fikih, dalam adab Syafi'i. Beliau mengatakan ma yaf'aluhu katsirun minan nas. Apa yang banyak dilakukan oleh kebanyakan orang. Min wad'ihi sallallahu alaihi wasallam qiyaman ta'ziman lahu, yaitu berdiri ketika dibacakan Maulid Nabi sebagai pengagungan. Bid'atum lam yarid fiha syai'un, bid'ah yang tidak ada apa? Dalilnya. Itu pendapat siapa? Al-Imam Al-Haytami atau Ibnu Hajar Al-Haytami. Oleh sebab itu mahalul qiyam kalau di Muhammadiyah dianggap tidak ada dalilnya. Tapi yang menjadi pertanyaan Pak Bu, nek wis gak enek dalile sikap jenengan piye? Nek enek mahalul qiyam. Gak usah melok Bu. Lungguh mawon. Lungguh mawon Bu. Berkati aja dijukuk to gak Bu? Tok ditinggal. Oh, nek jenengan digojloki Bu, ngadeg ra gelem berkate kok di Oh, malah gak diulemi Bu ya? Berarti nek hakikah ini ora dialemi Bu. Ya makanya penting Pak Bu kita bahas ya. Mahalul qiyam bagaimana posisi kita. Nek posisi yang terbaik memang nggak usah berdiri karena kita nggak meyakini ruhnya Nabi apa datang, itu yang sesuai dengan paham Muhammadiyah. Tapi apakah selalu bisa dilakukan? Tidak. Kadang-kadang ada situasi yang memaksa kita untuk berdiri. Ya kan rata-rata gitu tuh Pak Bu. Acara yang pemerintahan itu pasti sekarang ada mahalul qiyamnya. Iya. Iya. Ya. Makanya kan hampir semua acara kan sekarang ada mahalul qiyam. Nah kalau kita nggak bisa, maksudnya nggak bisa lungguh, terpaksa ngadeg, maka boleh atau enggak? Boleh, tapi kalau nggak usah jenengan yakini kalau itu mencabut datangnya ruhnya Nabi. Tapi itu kan apa Pak Bu? Itu alternatif yang terakhir. Meskipun yang lebih baik apa? Berdiri. Ya. Hah? Oh no, maksudnya Indonesia. Gimana Pak Bu? Ini jenengan jawab. Iso jawab atau gak jenengan? Kok gak ngertos ini? Sekarang ibu-ibu Aisyah Bu, nek jenengan nyanyikan Maros Aisyah ngadeg napa mboten Bu? Buanter. Nek Sang Surya berdiri. Sekarang membacakan Maulid. Ya ini sama Pak Bu logikanya. Nek jenengan apa tadi Indonesia Raya berdiri, Sang Surya berdiri, Maros Aisyah berdiri. Hah? Maulid Nabi
Mahalul qiyam kok pingin lungguh. Sama juga dengan logika. Orang Muhammadiyah itu nggak pernah maulidan, nggak mau mauludan, tapi suka miladan. Padahal milad itu hormat organisasi, maulid itu hormat Rasulullah. Sang Surya itu hormat organisasi, Mahalul Qiyam hormat di sing luweh penting. Jawaban Pak Bu. Piye jawabane piye? Wong Sang Surya berdiri kok maulid kok enggak Mahalul Qiyam kok enggak mau berdiri. Penting di kan ngono. Nek penting harune ya padha ngadeke to Bu kok gitu. Enggak jawabannya gimana? Jawabannya biar. Jawabannya gini Bu, Pak. Kalau Mahalul Qiyam persoalan agama atau dunia? Agama. Ini Indonesia Raya agama atau dunia? Sang Surya? Mars Aisyah? Ini persoalan agama butuh dalil atau enggak? Butuh. Ini urusan dunia? Enggak usah. Kan itu. Lah terus nek maulid urusan apa? Nek milad ya dunia. Kan sudah kita simpulkan maulid itu bukan urusan agama. Kenapa? Enggak ada dalil yang bisa dijadikan hujah itu. Semua dalil yang bicara tentang maulid kalau enggak hadisnya palsu salah menyimpulkan. Kan kemarin sudah kita bahas. Ya kan ya? Yang belum dalil Abu Lahab itu belum. Tapi kemarin sudah kita bahas man adzama maulidi kuntu syafi'an lahu yaumal qiyamah. Ini hadis yang populer ini. Saya di kota itu tiba-tiba ada orang tanya. Saya habis mendengarkan ceramahnya Gus Miftah itu. Tak ndara kok. Saya Gus Sikdam ya. Siapa yang mengagungkan maulidku, saya akan memberi syafaat baginya di hari kiamat. Qala sallallahu alaihi wasallam, disandarkan pada sabda Nabi. Wa man anfaqa dirhaman, siapa yang berinfak 1 dirham fi maulidi, di hari lahirku, fakaan nama anfaqa jabalan minadzahabi fi sabilillah, seakan-akan dia infak 1 gunung emas di jalan Allah. Makanya ini gede-gedenan takir itu ya memang ada dalilnya Bu. Nek misalnya takirin jenengan Bu, rungok tenanan, ndok dadar diiris dadi papat. Gak ambek bak sing gudi diisi ayam panggang sitok utuh, gedinti Bu pahalane. Takirin jenengan kayak kowe. Gak toh? Malah di kalangan Habib itu nyembelih kambing. Di Madura itu takirnya pakai kulkas. Kulkas saisine Bu. Betul atau enggak Pak itu? Ceritanya kayak gitu ya. Madura itu kulkas itu. Maulid itu. Nah, disandarkan pada hadis tadi, tapi hadisnya maudhu, itu palsu. Oleh sebab itu maulid tidak bisa dimasukkan perkara agama. Bisanya perkara apa? Dunia. Kalau perkara dunia boleh dilakukan, boleh tidak. Nah, kalau maulid yang boleh versi Muhammadiyah yang bagaimana? Ya diisi pengajian. Pengajiannya ya kira-kira kayak ngaji saiki. Ngaji tarjih dalam rangka maulid Nabi. Boleh atau enggak? Boleh. Nggawa takir boleh Bu? Boleh.
Berjanjian boleh? Ribaan boleh? Diisi mahalul qiyam? Nah, itu yang enggak boleh itu. Itu kalau versi apa? Muhammadiyah. Dulu Pak R. Fahrudin itu menulis tentang Maulid Nabi. Pak R. Fahrudin tahu? Siapa Bu? Kenal Bu? Kenalin nanti. Ya, itu dulu pernah menulis tentang Maulid Nabi. Terus Ki Haji Wardan Diponingrat, tahu Bu? Nek ngaku tahu tak takoki. Ngaku tahu. Kiai Wardan Diponingrat itu Kiai Tarjih. Itu pernah menduduki ketua majelis Tarjih pusat. Beliau menulis risalah Maulid Nabi. Karena dia seorang penghulu keraton Jogja itu. Ternyata mengutip Al-Barzanji, tapi sisi sejarahnya yang tidak bertentangan dengan paham Muhammadiyah, Pak. Karena dia berjanji yang isinya hanya sejarah yang memang tidak diperdebatkan. Misalnya kelahirannya Nabi apa tadi? Hari Senin, terus 12 Rabiul Awal, kan ini enggak apa-apa gitu. Ya, itu Ki Haji Wardan Diponingrat. Kemudian yang ada di SM, jenengan bisa di Google Pak. 1921 Muhammadiyah di SM bikin kayak iklan ya Pak. Muludan Kanjeng Nabi Muhammad. Artinya Muhammadiyah melihat muludan itu bukan perkara agama, tapi perkara apa? Dunia. Enggak ada larangan, enggak ada perintah. Boleh dilakukan ketika membawa maslahat. Terus kita tutup. Berarti kesimpulannya berjanji menurut Muhammadiyah tidak dianjurkan untuk diritualkan. Tidak dianjurkan untuk apa Bu? Meskipun ibu-ibunya hafal. Ya enggak apa-apa tuh Bu, kan ya semakin paham. Ini kalau sanjungan yang enggak ada apa tadi ya Nabi salam alaik ya boleh, kan enggak ada tawasulnya. Yang ada yang nanti mengarah ke tawasul yang macam-macam itu baru yang tidak boleh gitu. Ali Khomsatun itu enggak boleh karena itu tawasul kepada Nabi Fatimah Nabi Fatimah Hasan Husain terus Ali bin Abi Thalib. Kenapa Bu? Ya itu lanjutannya bagaimana ini? Li Khomsatun itu ya Li Khomsatun. Ya. Enggak boleh Pak. Itu kan populer waktu Covid itu. Diyakini itu sholawat tolak balak itu Li Khomsatun. Lah ya kan makanya itu Bu, kalau kita di Muhammadiyah tawasul kepada Nabi itu enggak boleh. Intinya tawasul kepada orang yang sudah meninggal. Ya dalilnya apa? Karena Umar ibn Khattab ketika terjadi kekeringan di zamannya, itu tawasulnya kepada Abbas. Abbas itu pamannya Nabi yang masih hidup. Seandainya tawasul kepada Nabi boleh, Umar bin Khattab langsung mendatangi kuburannya Nabi. Insya Allah nanti ada topik khusus ya. Nanti malah panjang gitu. Nah, itu kesimpulannya. Berarti berjanji tidak diritualkan di Muhammadiyah. Dan Muhammadiyah melihat di antara isi berjanji itu ada hal yang menyimpang dari akidah. Misalnya Nur Muhammad, Mahalul Qiyam. Terus apa cerita? Mitos tadi. Apakah dianjurkan dibaca? Tidak, kecuali untuk ngaji kayak gini.
Kan haji kan kita kaji, ini yang betul, ini yang tidak. Oleh sebab itu Bu, sesuk tetap masjidnya gak usah dibuat apa? Perjanjian, terus beno. Mungkin itu saja. Ada yang mau ditanyakan? Ya, monggo Bang. Ya kalau Syakus Sodroin itu di beberapa kitab sejarah Pak, memang ada gitu. Ada, cuma yang menjadi perdebatan Syakus Sodroin memecah Syakus Sodroin dua dada itu pada sebelum menjadi nabi atau ketika Isra Mi'raj. Itu perdebatannya yang waktu Isra Mi'raj itu apakah juga dadanya dibelah gitu. Ya memang di beberapa sejarah itu beberapa hadisnya memang dhaif gitu. Tapi dhaifnya itu kan kalau di sini itu kan kayak menghayal loh Pak gitu. Kalau Syakus Sodrain itu kan ada beberapa riwayat itu saja. Tapi kalau misalnya di sini misalnya yang lain, semua burung itu berbicara dengan bahasa Arab. Waktu kelahirannya apa? Nabi itu. Yang semacam ini kan nggak ada hadis khususnya. Kecuali kalau asratu sa'ah, tanda-tanda hari kiamat, memang nanti ada binatang yang bisa berbicara kayak bahasa manusia. Itu kan itu jelas Pak hadisnya. Tapi pada saat Nabi dilahirkan muncul ajaib, keajaiban itu kan sebagian harus ada dalil yang, maksudnya hadisnya dalilnya harus masih dipertanyakan. Ya karena kitab berjanji itu kan di satu sisi memang dia non fiksi ya. Tapi kadang-kadang terlalu berlebihan itu kayaknya masuk ke fiksi. Kan di sini Pak ada persoalannya. Mungkin itu saja ya. Nggih monggo. Nggih. Waalaikumsalam. Rame Pak. Enggak, itu rame itu kemarin. Kemarin rame, enggak toh? Cuma wong-wong komentar. Oh gitu.
Nggih. Jadi pentingnya itu ya Pak Bu. Misalnya berjanji, karena berjanji itu tadi Mbah Nawawi saja dalam syarahnya Al-Barzanji disebut ini sihir. Tapi sihir halal, bukan sihir haram. Maksudnya segala keinginannya jenengan dengan barokahnya berjanji, baca berjanji itu bisa dikabulkan. Kan keyakinan mereka kayak gitu, Pak. Maulid itu fleksibel. Maulid tidak harus 12 Rabiul Awal. Tiap kesempatan boleh maulidan. Makanya Mahalul Qiyam itu tidak hanya di Rabiul Awal. Keyakinan mereka memang semacam itu. Ya. Mungkin itu saja ya, kita cukupkan. Nanti bisa dilanjut di minggu yang akan datang. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampaikan terima kasih.